Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang jangan berternak kambing jika tidak siap rugi. Jadi video ini aku tujukan kepada peternak pemula yang baru belajar beternak kambing, karena beternak kambing itu tidak melulu untung dan juga bisa rugi. Nah untuk ruginya itu sendiri itu seperti apa, kenapa bisa rugi, dan bagaimana sih untuk mengatasinya agar kita siap untuk beternak kambing supaya kita bisa sukses dalam beternak kambing. Nah, di sini aku akan share kepada sobat semua poin-poin yang bisa bikin para peternak kambing itu merugi. Dan sekarang kita langsung aja ke poinnya. Nah, yang itu poin pertama yaitu adalah harga pasar yang tidak stabil. Kadang naik, kadang turun, dan turunnya pun sangat drastis. Nah, jadi untuk harga pasaran ini emang dipengaruhi oleh kondisi tertentu, seperti misalkan panen itu melewati hari lebaran. Ketika sudah lewat lebaran dan kita baru panen, maka harganya pasti dipastikan itu akan turun drastis. Bahkan bisa jadi si kambing tersebut itu tidak laku dijual, seperti yang aku alami beberapa pekan terakhir. Kambing aku ini dijual maka tidak laku dan harganya pun sangat turun drastis. Maka dari itu bagi sobat peternak kambing harus lebih bersabar dan menunggu momen yang pas untuk menjual kambing, dan harus cerdas juga dalam mengambil keputusan dan mengambil momen untuk harga tersebut agar lebih bagus. Nah, jadi poin yang pertama yaitu adalah harganya yang tidak konsisten atau naik turun seperti itu. Lalu poin yang kedua yaitu adalah pakannya makin banyak maka akan semakin mahal. Kenapa demikian? Ketika kita memelihara kambing, maka semakin banyak, semakin bertambah si kambing tersebut, maka kita akan membutuhkan biaya yang lebih. Apakah cukup hanya dikasih pakan rumput atau daun? Tentu saja tidak, apalagi jika kambingnya ingin gemuk, ingin sehat, dan ingin harganya itu tinggi, maka kita harus berikan vitamin, kita harus berikan tambahan pakanan seperti konsentrat, lalu kita juga butuh obat-obatan juga untuk perawatan si kambing. Maka semakin banyak kambing maka kita membutuhkan pakan yang lebih banyak, kita membutuhkan tambahan pakan juga, dan kita membutuhkan vitamin dan lain-lain. Jadi tidak cukup hanya diberi pakan rumput atau daun saja, jadi harus dikasih tambahan pakan konsentrat, lalu kasih vitamin dan juga lain-lain. Maka dari itu bagi peternak pemula yang baru belajar beternak, maka harus disiapkan betul modalnya, mental, dan juga kesiapannya untuk belajar dan terus belajar. Nah, lalu poin yang ketiga yaitu adalah mayoritas di pasar di daerah tertentu itu lebih banyak membutuhkan domba daripada kambing. Fakta di lapangan itu berbicara sebagian besar orang lebih butuh domba daripada kambing. Oleh sebab itu maka harga jual kambing itu mengakibatkan menjadi turun drastis, bahkan si kambing ini jadi tidak laku dijual. Maka dari itu kita harus cerdas, kita harus pintar untuk mencari pasar untuk si kambing yang kita miliki ini jika kita ingin menjualnya.
caranya seperti apa? Bisa kita jual di grup-grup untuk jual beli, misalkan seperti itu. Banyak di Facebook, entah itu apapun, ada grup yang bisa kita manfaatkan, ataupun media sosial bisa kita manfaatkan untuk menjual hasil dari panen si kambing yang kita rawat sebelumnya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yaitu adalah poin keempat, yaitu adalah anakan kambing itu rawan terhadap penyakit. Jadi anak kambing yang baru lahir itu sangat rentan sekali terhadap penyakit. Kambing yang baru lahir itu sangat rentan dan mudah terkena penyakit. Bahkan jika cuaca yang cukup ekstrim, maka daya tahan tubuh si kambing itu masih sangat lemah, sehingga membutuhkan perawatan yang ekstra dan intens. Jadi jika ada kambing yang baru lahir, maka kita harus melakukan perawatan secara intens dan juga ekstra, karena si kambing itu sangat rentan apalagi terhadap cuaca ekstrim dan juga terhadap penyakit. Apalagi si kambing yang baru lahir itu bisa rawan terkena infeksi yang bisa mengakibatkan kematian. Jika sudah terkena infeksi dan terkena penyakit, maka sulit untuk disembuhkan, bahkan bisa terjadi kematian pada si anak kambing tersebut. Nah, jika sudah terjadi demikian, maka kita ruginya itu 2 kali lipat. Bukan hanya rugi waktu, tapi juga rugi di modal. Bukannya untung, malah jadi buntung. Lalu poin yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah kurangnya ilmu dan juga bimbingan. Jadi para peternak pemula itu kadang tidak belajar terlebih dahulu, asal-asalan saja ikut tren misalkan untuk beternak kambing tanpa didasari oleh modal belajar maupun bertanya dulu terhadap senior yang lebih dulu beternak kambing. Jadi ketika beternak kambing, kemudian si kambingnya terkena penyakit lalu mati, maka tentu itu akan menjadi kerugian besar bagi si peternak tersebut. Jadi alangkah baiknya jika kita ingin beternak kambing itu harus belajar terlebih dahulu, minimal belajar dasar-dasar dalam beternak kambing agar kita siap untuk mental dan juga untuk modalnya juga. Karena beternak kambing itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan, tidak seindah seperti yang dibagikan oleh kreator-kreator di YouTube tentang keberhasilan beternak kambing. Sesungguhnya mereka itu melalui banyak hal sehingga mereka dapat sukses, dapat berhasil di peternakan kambing itu. Mereka bisa seperti itu karena mereka melalui banyak hal yang tidak kita tahu, yang tidak mereka share di video, dan yang di share adalah yang bagian manisnya saja, yang bagian suksesnya saja, tanpa kita tahu bagaimana perjuangan mereka dalam beternak kambing. Sehingga peternak kambing itu membutuhkan mental yang kuat dan juga modal yang kuat. Jika tidak memiliki modal dan juga tekad yang kuat, maka bisa jadi kita akan terkena mental ketika memelihara kambing. Jadi bisa mengalami kerugian yang cukup banyak, entah itu dari materi maupun dari waktu. Jadi itulah poin-poin penting dalam beternak kambing. Kenapa beternak kambing itu bisa rugi? Jadi bagi sobat semua, jika ingin beternak kambing itu harus siap rugi, karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi jika kita mengetahui, jika kita banyak belajar dan juga banyak persiapan, maka kita bisa menghadapinya, bisa mengantisipasinya, dan kita bisa sukses dalam beternak kambing. Bukan tidak mungkin kita juga bisa sukses dalam beternak kambing, sama seperti yang di-share oleh para peternak di YouTube ataupun di sosial media tentang kesuksesan mereka dalam beternak kambing. Nah, sobat, jadi
bagi sobat peternak pemula yang baru belajar beternak kambing, tonton video ini dari awal sampai habis supaya tidak gagal paham, supaya sobat mengerti bagi peternak pemula tentang beternak kambing itu tidak selamanya untung. Jadi kadang ada ruginya juga, maka kita harus siap mental dan kita harus siap modal juga. Lalu kita harus belajar dan terus belajar supaya kita bisa memahami tentang peternakan kambing itu sendiri, supaya kita bisa berhasil dalam beternak kambing. Nah sobat, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi sobat semua dan bisa diambil ilmunya. Video ini bukan bermaksud untuk menggurui sobat semua, tapi video ini bisa diambil pelajaran agar kita bisa belajar bersama dalam beternak kambing. Aku share video ini bukan aku sudah jago, sudah pintar dalam beternak kambing, sama aku pun masih belajar dan masih belajar. Tapi aku share video ini tujuannya yaitu adalah untuk kita belajar bersama-sama supaya kita lebih dalam beternak kambing itu jangan kita hanya berpikir untuk yang manis-manisnya saja, yang sukses-suksesnya aja, tapi kita harus siap juga untuk kerugian atau pahit yang bisa kita alami dalam beternak kambing. Nah, sobat, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menjadikan referensi bagi sobat semua yang baru belajar beternak kambing. Sekian dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.